Ex-Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, RK, melaporkan seorang perempuan atas nama Lisa Mariana alias LM ke polisi buntut dituduh menghamili pada Jumat, 18 April 2025. Hal itu disampaikan oleh tim kuasa hukum RK melalui konferensi pers, Kongpers, yang digelar hari ini. Upaya hukum tersebut ditempuh oleh RK seusai tim kuasa hukum mendapat kesepakatan dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dalam konvers itu, tim kuasa hukum RK juga memperlihatkan momen saat RK melapor ke kantor polisi. Tampak RK berada di sebuah ruangan sedang duduk di depan petugas saat melapor. Terlihat RK didampingi tim kuasa hukumnya saat melapor. Selain itu, tim kuasa hukum RK dalam konvers hari ini juga menunjukkan surat laporan polisi terhadap Lisa Mariana. Tim kuasa hukum RK menyatakan bahwa kliennya dengan tegas membantah ada hubungan dengan Lisa. Jalur hukum ini akhirnya ditempuh untuk menghentikan simpang siur yang terus bermunculan di publik. Sebelumnya diketahui, pihak Lisa Mariana telah melayangkan somasi terhadap Ridwan Kamil pada Jumat, 11 April 2025, lalu. Yakni dengan tuntutan untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan di antara keduanya. Kuasa hukum Lisa Mariana, Daniel Nababan mengatakan kliennya dan Ridwan Kamil sangat perlu untuk meluruskan sejumlah hal yang dianggap simpang siur. Munculnya, sosok Revelino ke publik dan mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana mengungkapkan fakta baru. Di mana Lisa ternyata mengadu hamil tidak hanya kepada satu pria. Selain Ridwan Kamil, Lisa Mariana juga mengadu hamil kepada Revelino Tuase alias Ino. Hal ini terungkap dari pernyataan tim kuasa hukum Revelino yakni Fikri Wijaya dan Elmani pada Kamis, 17 April 2025. Dalam konferensi pers tersebut, kuasa hukum Revelino membeberkan kronologi pertemuan kliennya dengan Lisa Mariana hingga sang selebgram hamil. Revelino mengaku pertama kali mengenal Lisa di kafe miliknya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, pada awal 2021. Perkenalan itu terus berlanjut hingga keduanya pergi ke tempat hiburan malam di Jakarta Selatan, bulan Maret 2021. Selama di tempat hiburan malam itu, lanjut Elmani, Revelino dan Lisa mengonsumsi minuman keras, miras, sampai mabuk. Dari SCBD, Revelino dan Lisa memutuskan menginap di sebuah hotel di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat itulah, kata Elmani, Revelino dan Lisa berhubungan badan untuk pertama kalinya. 2 bulan setelahnya, Lisa menghubungi Revelino dan mengaku sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Saat itu Lisa juga mengatakan, bayi yang dikandungnya itu merupakan anak Revelino. Dalam kesempatan itu, menurut Elmani, Lisa meminta agar Revelino mendampingi masa kehamilannya. Elmani juga mengungkap, Lisa pernah meminta Revelino datang menemuinya dengan alasan sedang ngidam. Atas hal itu, Revelino meyakini, anak Lisa Mariana yang diklaim sebagai buah hati Ridwan Kamil, adalah putri kandungnya. Revelino bahkan mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan dirinya sebagai ayah biologis anak Lisa. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK melaporkan seorang perempuan atas nama Lisa Mariana alias LM ke polisi buntut dituduh menghamili pada Jumat 18 April 2025. Hal itu disampaikan oleh tim kuasa hukum RK melalui konferensi pers atau konvers yang digelar pada hari ini. Upaya hukum tersebut ditempuh oleh RK seusai tim kuasa hukum mendapat kesepakatan dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Untuk informasi selengkapnya, saudara, kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyaksikan terkait konferensi pers dari tim kuasa hukum RK, yakni soal laporan ex-Gubernur Jawa Barat tersebut terhadap Lisa Mariana ke polisi. Selengkapnya untuk Anda. LM gitu, di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian, kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur.
Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri, yaitu kami telah membuat laporan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 dan atau pasal 48 ayat 1 dan 2 junto pasal 32 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang transaksi dan elektronik ITE, informasi dan transaksi elektronik ITE, yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik dan adanya pencemaran nama baik, di mana hal ini diduga dilakukan oleh saudari LM. Kemudian atas laporan polisi atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah bukti keseriusan klien kami Bapak Ridwan Kamil dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik yang merugikan nama baik klien kami. Dalam laporan polisi atau pengaduan kami telah melampirkan semua bukti-bukti, saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami ke Mabes Polri dan selanjutnya akan menjadi ranah penyidikan. Kemudian laporan polisi atau pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi dan kehormatan klien kami Bapak Ridwan Kamil serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel dan sesuai hukum yang berlaku. Statement penutup dari kami mengajak pada seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum proses hukum berjalan dan fakta-fakta diuji secara objektif. Kami percaya bahwa keadilan akan berpihak kepada kebenaran. Kami juga mengimbau kepada seluruh media dan masyarakat untuk menjaga ruang publik dari ujaran kebencian, spekulasi maupun disinformasi yang dapat memperkeruh suasana dan mencederai proses hukum itu sendiri. Kami berharap bahwa proses hukum ini akan mengakhiri seluruh polemik yang terjadi dan kami meminta kepada siapapun untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan segala konsekuensinya. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghormatan kepada seluruh pihak-pihak yang telah memberikan pendapat, komentar, unggahan apapun dalam bentuk media elektronik maupun media lainnya terhadap klien kami yang telah disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Kami akan terus memberikan pembaruan kepada publik secara berkala dan bertanggung jawab. Jakarta 18 April 2025, tim kuasa hukum Ridwan Kamil. Terima kasih. Mari saya kembalikan Pak. Ya, makasih teman rekan-rekan media semuanya. Jadi inti dari holding statementnya ada dua tadi disampaikan bahwa kami sudah menjawab somasi. Bahwa somasi sudah kami jawab bahwa terkait dengan upaya hukum sudah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, yakni melaporkan ke Barreskrim. Nah, untuk itu mohon mungkin bisa ditampilkan ini adalah laporan polisi yang kami dampingi Pak Ridwan Kamil. Nah, jadi ini Pak Ridwan Kamil dengan saya, kami mendampingi beliau untuk membuat laporan polisi di Barreskrim. Jadi tidak ada rekayasa karena ini semuanya adalah fakta, karena pendampingan beliau ini kami lakukan. Selanjutnya ini nomor polisi STPL.
tanda terima laporan polisi bahwa benar Pak Ridwan Kamil sudah melaporkan ke Barreskrim secara hukum. Tujuannya tentunya sebagaimana yang disampaikan dalam laporan bahwa adanya dugaan tindak pidana diatur di dalam pasal 51, pasal 35, pasal 48, yunto pasal 32, pasal 45 dan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ITE yang terjadi sejak bulan Maret di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pelapor atas nama Muhammad Ridwan Kamil, terlapornya atas nama diduga inisialnya LM. Nah, untuk pada holding statement kami akan sampaikan nanti ke teman-teman semuanya terkait dengan holding statement. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait holding statement. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, silakan bisa ada yang mau bertanya. Abang izin, tadi kan dibilang membantah semua omongan Lisa Mariana, itu poin-poinnya termasuk yang soal somasi, benar, soal video yang diminta sama katanya Pak RK ke Lisa, itu yang pertama. Yang kedua soal respon Pak RK pada saat dia tahu Lisa hamil, kemudian sama uang 100 juta yang disisipkan di paket obat konflik, itu gimana Pak? Kami tidak terlalu banyak komentar terkait dosis yang disampaikan. Maksud saya bahwa somasi yang disampaikan kepada klien kami itu sudah ada. Nah, kami sudah jawab somasi tersebut. Nah, kenapa? Karena Pak Ridwan Kamil kan sudah membantah. Tidak ada hubungan dalam bentuk apapun. Hubungan personal, hubungan profesional tidak ada. Nah, karena tidak ada hubungan profesional itu jelas. Makanya semua itu sudah disampaikan di dalam jawaban somasi kami yang kami sampaikan ke mereka gitu dengan kuasa hukumnya LM. Jadi itu sudah clear. Lanjut, kami sudah menyampaikan jawaban atas somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum mereka. Jadi itu clear semuanya. Jadi terkait hubungan sudah tidak ada lagi. Bang, izin bang, somasi ke Barreskrim itu apa bang yang dari Pak RK sendiri laporan itu, terus seperti apa tindak lanjutannya seperti apa? Teman saya rekan saya juga bisa menjawab. Terima kasih Pak. Jadi begini, mungkin perlu saya jelaskan apa saja sih yang dilaporkan terkait dengan pasal-pasal yang paling diperbuat gitu kan. Ini juga menjadi suatu mungkin bermanfaat lah buat kita semua gitu kan, pengguna medsos terutama, yaitu adanya pasal 35 Undang-Undang ITE. Pasal 35 ini mengatur kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak secara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik itu dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal ini diatur kemudian junto dengan pasal 51 ayat 1 Undang ITE, di mana ancaman hukuman sampai 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jadi tadi menjawab dari teman tadi yang mengenai tuduhan dari saudara LM mengenai bukti-bukti yang katanya punya bukti-bukti, ini harus hati-hati gitu. Tidak hanya kepada LM dan juga kepada yang lain. Jika mengunduh suatu transaksi informasi elektronik ke dalam suatu bentuk digital, kemudian ke medsos ya, ke TikTok, Instagram, di mana itu jelas merusak nama baik dan seolah-olah itu dianggap bukti yang otentik. Contoh misalkan, saudara kan mengatakan bahwa dia mempunyai anak dari Pak RK. Hati-hati itu, apakah dia mempunyai bukti otentik? Kalau tidak, pasal ini berbicara gitu, yang seolah-olah ada bukti otentik bahwa itu anaknya Pak RK. Padahal itu kan hanya sebatas bicaranya dia gitu. Nah, kemudian juga terutama di sini juga adanya pasal 27A, di mana bunyi pasal ini intinya adalah barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menundukkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Jadi di sini kalau tuduhan mengatakan seperti itu tanpa ada dasar bukti otentik, maka itu masuknya pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan. Dan di sini jelas ancaman hukumnya cukup tinggi ya. Gitu. Yang tadi 12 tahun, yang pasal 27-nya 2 tahun. Demikian ya.
Berarti Pak RK nggak main-main ya untuk menjebloskan LM ini ke penjara, Pak? Sekarang gini Pak, betul. Pertanyaannya di sini bukan soal main-main atau tidak main-main. Di sini menjadi pembelajaran kepada kita semua gitu, bahwa kita boleh membicarakan berpendapat apapun boleh, tapi kan ada rulesnya, ada koridornya gitu. Janganlah kita menimbulkan kebencian, kegaduhan, apalagi fitnah, menyerang kehormatan seseorang gitu. Karena kalau tidak ya ini nanti saling hujat menghujat. Nah, untuk meredam ini makanya kami dan Pak Ridwan Kamil sepakat untuk meredam ya. Akhirnya melakukan upaya hukum. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ridwan Kamil setuju untuk melakukan upaya hukum. Gitu. Abang izin, bukti kuat apa yang dimiliki Pak Ridwan Kamil untuk menyangkal hubungannya sama Lisa, Bang? Pak Ridwan Kamil kan sudah menyampaikan klarifikasi. Jelas ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini juga kami tegaskan bahwa tidak ada hubungan dalam bentuk apapun Pak Ridwan Kamil dengan yang bersangkutan. Tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional, itu semua tidak ada. Dan semua itu sudah kami jawab di dalam somasi yang disampaikan oleh pengacara LM kepada Pak Ridwan Kamil. Itu clear, Pak. Termasuk tidak pernah ke hotel bareng? Tidak pernah. Dan kemarin kan sempat respon dari pihak yang kabarnya itu adalah pihak dari suami LM. Apakah ini juga akan membuat keuntungan dari pihak Pak RK dengan adanya pihak sana sudah mengatakan bahwa inilah ayah biologis dari anak dari LM? Kami tidak mau berkomentar terlalu jauh terkait dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Ino. Biarlah itu bergulir. Tapi kami dengar, kami lihat ada pengakuan yang disampaikan oleh pengacara dari Ino kalau tidak salah ya, bahwa ada pengakuan bahwa dialah anak biologisnya. Nah tentunya hal ini bagi kami akan serahkan nantinya kepada pihak penyidik, karena pengakuan itu dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu masuk kategori keterangan saksi. Jadi nanti itu bisa kami akan sampaikan kepada penyidik bagian dari proses penyidikan nantinya. Kira-kira begitu, masih ya? Bang, artinya kan sudah melapor ke polisi undang-undang ITE, artinya Pak RK sendiri siap, artinya dengan hasil nanti tes DNA apapun hasilnya, siap. Itu. Terkait dengan tes DNA itu dilakukan, karena ini kan sudah dilaporkan ke polisi, ke Barreskrim. Tentunya semuanya kita serahkan kepada penyidik. Kita serahkan kepada penyidik. Kami perlu garis bawahi, Pak Ridwan Kamil siap untuk melakukan tes DNA sesuai dengan prosedur hukum. Itu nggak ada masalah. Karena tes DNA itu nanti kewenangan penyidik nantinya. Siap. Pak, somasinya memberatkan Pak RK sendiri. Terkait dengan isu somasi, saya kira itu terlalu internal ya. Jadi kan nggak perlu jawab. Tadi kan sudah disampaikan. Poinnya aja Bang. Tadi kan sudah disampaikan tadi. Apa ada permintaan kuat? Oke, sebentar. Jadi begini, sebetulnya intinya dari yang dituntut atau yang digembar-gemborkan oleh saudari LM itu adalah mengenai anaknya Pak RK, kan dibilang begitu nih. Nah, apakah yang bersangkutan punya bukti otentik? Itulah yang tadi dijelaskan oleh rekan kami media Bang Muslim ini, bahwa apa bukti otentiknya gitu loh, bahwa itu anaknya Pak RK. Ini yang menjadi topik utama sebetulnya. Padahal antara Pak RK dengan saudara LM tidak ada hubungan hukum. Jangankan dengan saudara LM ya, dengan anaknya. Bukti hukum apa yang tersangkut dengan terkait dengan Pak LM? Makanya seperti tadi dijelaskan bahwa dari sejak awal, seperti bagaimana juga yang mungkin Pak RK langsung sudah memberikan klarifikasi bahwa pada dasarnya dia siap untuk dites DNA asal ya sesuai dengan perintah hukum. Enggak asal main-main. Oke, ayo berangkat tes DNA, bukan seperti itu gitu. Sehingga kami pun mempersilahkan kepada saudari LM, kalau memang dia yakin itu anaknya Pak RK, kenapa hanya teriak-teriak di medsos? Kenapa tidak melakukan upaya hukum? Gitu. Makanya tadi terkait dengan somasi tadi, itulah kira-kira inti daripada somasi yang dilayangkan oleh mereka kepada klien kami. Nggak ada tuntutan uang Bang atau apa? Itu hanya anak aja kan yang ingin diakui
dari LM sendiri? Ya tentunya kalau bicara keperdataan mungkin saja pasti itu akan disampaikan, tapi kan kita nggak bisa bicara di sini seperti itu. Abang, kenapa pihak Pak RK baru mengambil tindakan hukum baru sekarang? Kenapa? Karena sudah bergulirnya kan cukup lama kasus. Begini, itu karena mengingat ini kan sudah sangat luar biasa ya, terjadi semacam pemberitaan kegaduhan yang membuat kerugian bagi Pak Ridwan Kamil sendiri, sehingga menempuh upaya hukum itu. Karena gimana pun sampai saat ini sudah terjadi eskalasi yang luar biasa yang menyebabkan kerugian bagi nama baik Pak RK sendiri, sehingga Pak RK menempuh upaya hukum untuk mencari kebenaran materi. Nah itu kenapa sampai sekarang dilakukan, karena eskalasinya itu meluas, merugikan nama baik Pak RK, sehingga diputuskan segera untuk melakukan upaya hukum untuk mencari kebenaran materi. Oke, Bang. Tadi soal opini penggiringan isu itu tidak benar, Bang. Opini soal penggiringan isu nggak benar. Penggiring ini kan pihak mereka melakukan penggiringan opini. Jadi apa yang mereka lakukan adalah menurut kami adalah penggiringan opini. Jadi karena kan kami sudah melaporkan ke pihak Barreskrim, tinggal kami nanti meminta pihak Barreskrim untuk melakukan upaya-upaya hukum dan melakukan proses-proses penegakan hukum nanti. Bang, kabarnya juga Cinta sudah mengugat Pak RK, benar apa enggak, Bang? Itu tidak benar. Itu hoax itu. Bang, Lisa kan berani mengakui bahwa mempunyai anak dari RK. Artinya kan ada hubungan meskipun RK tidak mengakui. Artinya kan ada hubungan, tapi kenapa RK justru tidak mengakui ada hubungan yang orang kan bisa hilaf, bisa salah juga, namanya manusia kan laki-laki. Kenapa Bang? Artinya kan sudah ada oleh Pak RK, tidak ada hubungan dalam bentuk apapun, baik personal, tidak ada hubungan hukum apapun. Jadi itu sudah clear, sudah disampaikan klarifikasi oleh Pak RK sendiri, dan hari ini juga kami tegaskan tidak ada hubungan apapun, baik personal maupun profesional, apalagi hubungan hukum, nggak ada sama sekali. Perihal pisah Bang antara Pak RK dan Berarti nggak ada ya, Bang? Tidak ada. Gugatan perceraian. Tidak ada tuh, Pak. Masih harmonis, Bang? Harmonis, alhamdulillah harmonis. Bang, laporan ini ada apakah setelah ada isu-isu bahwa munculnya seorang ayah yang punya anak dari Lisa Mariana, Bang? Benar? Laporan ini muncul dari Pak RK setelah adanya isu bahwa ada seorang laki-laki ngaku anak dari ayah dari Lisa. Oh, tidak ada. Jangan dikait-kaitkan antara satu dengan lain-lain. Karena ini semuanya murni karena memang kita melakukan upaya hukum, dan ini kan sebetulnya sudah tanggal 11 ya. Jauh hari kita sudah menyampaikan laporan polisi. Nah sekarang baru kita konferensi pers terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil. Mungkin kenal nggak sih Pak RK dengan si Tidak kenal sama sekali, tidak ada hubungan apapun. Kami pun tidak kenal. Tapi Pak RK kenal sama Ayu Aulia, Bang? Gimana? Pak RK kenal sama Ayu Aulia? Ya saya akan menjawab itu karena memang kan itu hanya dari Ayu sendiri. Yang pasti bahwa terkait dengan proses ini sedang berlangsung di Barreskrim, tinggal diikuti aja perkembangannya seperti apa. Pak, pemanggilan selanjutnya gimana mungkin Bang di Barreskrim Pak RK sendiri? Jadi begini, kemarin kami baru tahap dari SPKT ya di laporan, jadi tentunya penyidik sedang masih mengumpulkan dalam lidik kemudian segala macam. Nanti tentunya akan ada panggilan-panggilan kepada saksi dan kepada Pak Ridwan Kamil sendiri untuk dilakukan BAP. Bang, kalau nggak kenal, itu artinya apa Bang, ada video callan dengan LM sendiri Bang? Tidak ada. Bang, peluang untuk mediasi sendiri kira-kira nanti akan ada nggak atau seperti apa? Nah, terkait dengan mediasi, saat ini kan kami memilih jalur hukum ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan ada dialog ke depan, dialog ya ada ruang terbuka sepanjang yang bersangkutan itu beretikat baik. Jadi kalau saat ini kita percayakan aja kepada proses hukum yang berlangsung. Oke Bang, maaf satu lagi artinya. Tapi Ridwan Kamil tetap membantah, tidak ada hubungan badan gitu maksudnya. Kan sudah disampaikan di dalam klarifikasi, Bapak tinggal cek
bahwa Pak Ridwan Kamil sudah bantah tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional apapun dengan LM yang bersangkutan. Itu sudah dibantah secara tegas. Kami nggak perlu undang-undang lagi. Tapi gimana dengan pengiriman uang yang sempat mau kuliah itu? Gimana? Soalnya ngebantah nggak kalau ada pengiriman uang? Itu gosip. Bang, kalau nggak ada apa-apa, tapi ada rekaman yang beredar itu, Bang. Intinya begini, sepanjang bisa dibuktikan silakan. Selama tidak ada bukti yang disampaikan ke persidangan apapun, kami anggap apa yang disampaikan tersebut adalah hoax atau sekedar penggiringan opini, gosip-gosip. Kenapa? Karena kan seluruhnya harus disampaikan kepada upaya hukum, gitu, tidak diubah-ubah di media. Jadi sekali lagi, selama itu masih tataran gosip, ya itu kami anggap ya masih ya hoax aja. Pengakuan dari Pak RK-nya sendiri perbantuan kuliah kan, perbantuan kuliah diklarifikasi langsung. Diklarifikasi langsung oleh Pak RK perihal uang 100 juta itu. Kan saya sampaikan bahwa seluruhnya yang tidak ada buktinya secara hukum kami anggap hoax. Bang, kenapa Bang Pak RK nggak gentle sebagai laki-laki? Biasa kan dia sering muncul tuh artinya memberikan langsung klarifikasi menemui media, tapi justru dengan masalah ini terkesan dia menghindar, justru melihat dari Instagram terus melawat kuasa hukum. Kenapa? Tidak sama sekali. Tidak ada Pak Ridwan Kamil menghindar. Karena ini persoalan hukum sudah disampaikan kepada kuasa hukum untuk menyampaikan informasi kepada publik. Karena kami kuasa hukumnya, tentu kamilah yang berhak untuk menyampaikan informasi-informasi apa yang sebetulnya yang harus disampaikan kepada media. Kira-kira gitu. Bang, tapi di klarifikasinya Pak RK sendiri, dia di sini kan ada bilang pertemuan dan hanya untuk permohonan kuliah, bantuan kuliah terhadap LM sendiri, Bang. Gimana, Bang? Tadi kan apa Bang bilang nggak ada bantuan? Nah, maksud saya, kalau bantuan itu yang disampaikan itu kan terkait dengan bantuan kuliah. Nah, hanya pertemuan sekali. Dan itu sudah diklarifikasi oleh Pak Ridwan Kamil di dalam klarifikasinya. Nah, itu aja yang diikutin terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ridwan Kamil. Berarti benar ada aliran dana untuk kalau pertemuan sekali itu adalah hanya untuk bantuan kuliah, sebagaimana dimaksud dalam klarifikasi tersebut. Lokasinya benar di Palembang. Kita tidak tahu lokasinya. uang kuliah itu yang 100 juta itu, Bang. Terkait dengan uang kuliah 100 juta segala macam, kita tidak tahu, itu sudah dibantah oleh Pak, sudah disampaikan dalam klarifikasinya, hanya pertemuan sekali dan kemudian hanya untuk bantuan uang kuliah. Pak RK baik banget ngasih uang ke Lisa. Ya, sebagai manusia saya pun baik memberikan bantuan ke orang lain. Kalau Mbak minta saya kasih juga. Kualifikasinya gimana terakhir Pak RK mau kasih uang ke Lisa, uang Apa karena melihat penampilan Kriterianya Lisa gimana? pada saat itu sebagai model, body goal gitu idealnya? Tapi Bang, Pak RK kasih uang ke Lisa itu apa? Ini soal pertimbangan, saya tidak mau menjawab pertimbangannya. Itu adalah ranah dari Pak Ridwan Kamil sendiri. Yang pasti Pak Ridwan Kamil sudah membuat klarifikasi. Nah, ikutilah apa yang ada di dalam klarifikasi tersebut. Kami pengacara itu hanya melihat konstruksi hukumnya saja. Bang, gitu ya. itu kan tadi katanya Bang. Apa yang ada? Jadi begini loh, yang menjadi peristiwa hukum ya, yang harus menjadi connect dengan peristiwa hukum adalah kembali lagi yang saya tadi bilangi, apakah anak yang diklaim oleh saudara LM itu adalah anaknya Pak RK? Itu kok yang diklaim oleh beliau itu. Jadi kalau soal hubungan uang kuliah segala macam itu bukan masalah hukum. Seandainya ketemu pun apakah itu masalah hukum? Nggak ada. Jadi kembali lagi di mana silakan bercerita. Makanya kami di sini hanya mengambil peristiwa hukum. Ada peristiwa-peristiwa, banyak peristiwa-peristiwa di mana kita harus pilah-pilah mana peristiwa hukum, mana yang bukan peristiwa hukum. Saya misalkan kenal di jalan dengan seorang wanita, terus kemudian saya kasihan, berbelas kasihan misalkan, saya kasih karena dia misalkan membutuhkan sesuatu. Apakah itu peristiwa hukum? Menjadi peristiwa hukum ketika saya berbuat sesuatu yang katakanlah mengintimidasi, memaksa, atau memanfaatkan sesuatu secara melawan hukum. Ini yang kembali lagi yang saya tekankan, kita jangan kemana-mana. Yang menjadi pokok yang disomasi oleh pihak LM adalah soal anak.
dan dimintain pertanggungjawaban kepada Pak RK adalah anak, soal hidupnya segala macam, itu yang kita sikapi. Pak, mau nanya tadi kan karena ada kericuhan ramai, akhirnya ARK melaporkan ya kan, Gimana? karena ada kericuhan, kegaduhan, akhirnya RK mengadukan ke Barreskrim. Nah, yang tadi abang juga bilang ada niat baik dari sana, kita akan mediasi. Artinya ada kata maaf dong, Pak, tidak ada kata hukum lagi. Apakah dimaafkan dari kelakuan si Lisa sendiri? Nanti kita lihat, kita ikuti dulu proses hukumnya. Tadi kan saya katakan tadi, tidak tertutup kemungkinan ada dialog sepanjang yang bersangkutan bertindak baik. Nah, tapi saat ini kita hormati proses hukum yang saat ini sedang ada di Barreskrim. Jadi kita patuhi aja apa yang ada sekarang. Tapi yang tinggi kalau bisa diminta maaf, apa damai kalau nanti kita lihat. Nanti kita lihat seperti apa. Di Barreskrim sendiri akan ada panggilan mungkin. Ya nanti ikutin aja Pak. Nanti prosesnya tentu ada nanti dari mulai panggilan. Untuk pengajuan saksi sendiri siapa aja yang mungkin sudah diajukan? Siapkan. Ya, terkait dengan saksi kami sudah sampaikan ke Barreskrim. Namun sekali lagi karena ini menyangkut kode etik, kami tidak menyampaikan nama-nama saksi. Yang pasti saksi yang kami sampaikan adalah orang yang mengalami sendiri, yang mengetahui sendiri dan melihat sendiri apa kejadian ini. Jadi kriteria saksi yang kami sampaikan itu sesuai dengan UHAM sendiri. Tapi sekali lagi mohon izin, sesuai dengan kode etik kami tidak menyampaikan ke publik siapa-siapa saksinya, karena kami tidak mau mengumbar-umbar sesuatu yang sebetulnya dalam proses penegakan hukum. Apakah sendiri diajukan sebagai saksi, Bang? Pokoknya teman-teman, rekan-rekan semuanya, bahwa saksi sudah kami sampaikan ke Barreskrim. Nama-namanya sekali lagi dengan segala hormat untuk menjunjung tinggi kode etik kami tidak menyampaikannya. Termasuk inisial AA, Bang. Kan selama ini Kan tadi kan saya sampaikan bahwa kami dalam posisi ini tidak menyampaikan nama-nama karena itu menyangkut kode etik. Oke. Silakan ada lagi. Akan ada komunikasi dengan pihak yang kemarin preskon itu, Bang? Ya nanti kita lihat kondisinya ya. Bang, motifnya apa sih Bang kalau dari pihak RK itu? Materi, apakah ada pemerasan juga akhirnya dia mencuat ke publik? Ada politik Motifnya. Kami tidak bisa menyimpulkan apa motifnya, tetapi dalam klarifikasi Pak Ridwan Kamil sendiri sudah menyampaikan ada dugaan motif ekonomi. Ya. Apakah ada pemerasan sebelumnya misalnya meminta jumlah besar? Tadi kan saya sampaikan, kami dalam di sini tidak bisa menyimpulkan seseorang apa motifnya. Itu harus putusan hukum ya, pengadilan. Tetapi saya sampaikan tadi bahwa Pak Ridwan Kamil sudah menyampaikan klarifikasinya bahwa dugaan motif ekonomi seperti itu. Tapi di somasi itu ada permintaan nggak per bulannya berapa ke? Enggak ada. Berarti motifnya cuma ekonomi ya, Bang? Gimana? Untuk memenuhi. Ya itu tadi kan sudah disampaikan. Itu kan simpulan Anda kan. Yang pasti Pak Ridwan Kamil kan sudah menyampaikan klarifikasi dugaan motif ekonomi itu seperti itu. Kan tertuang dalam somasi juga Bang, motif ekonominya maksudnya tertuang dalam somasi atau ada? Gimana? Tertuang dalam somasi atau gimana? Motifnya Atau laporan dari Bukan, ini kan tadi pertanyaannya seperti itu, bahwa di dalam somasi, terkait somasi itu tidak ada motif-motif yang disampaikan. Itu tadi seperti kan rekan kami sudah sampaikan bahwa terkait dengan pengakuan hak saja. Hanya pengakuan aja ya, Bang? Iya. Ya, oke. Oke, thank you. Thank you Bang. Ya, makasih. Ini closing statement kami. Baik, closing. Closing statement kami. Oke ya. Closing statement kami satu, bahwa kami minta kepada masyarakat, publik siapapun itu untuk menunggu hasil proses hukum yang sedang berlangsung di Barreskrim. Karena janganlah menebar-nebar atau berspekulasi atau apapun bentuknya di media sosial. Kami menghargai siapapun yang berpendapat, tapi sekali lagi mari sama-sama kita menunggu hasil dari proses
penegakan hukum yang sedang berlangsung di Barreskrim Mabes Polri. Saya kira itu dari closing statement kami. Makasih. Oke. Bang, terakhir bang, kondisi Ex-Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, RK, melaporkan seorang perempuan atas nama Lisa Mariana alias LM ke polisi buntut dituduh menghamili pada Jumat, 18 April 2025. Hal itu disampaikan oleh tim kuasa hukum RK melalui konferensi pers, Kongpers, yang digelar hari ini. Upaya hukum tersebut ditempuh oleh RK seusai tim kuasa hukum mendapat kesepakatan dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dalam Kongpers itu, tim kuasa hukum RK juga memperlihatkan momen saat RK melapor ke kantor polisi. Tampak RK berada di sebuah ruangan sedang duduk di depan petugas saat melapor. Terlihat RK didampingi tim kuasa hukumnya saat melapor. Selain itu, tim kuasa hukum RK dalam Kongpers hari ini juga menunjukkan surat laporan polisi terhadap Lisa Mariana. Tim kuasa hukum RK menyatakan bahwa kliennya dengan tegas membantah ada hubungan dengan Lisa. Jalur hukum ini akhirnya ditempuh untuk menghentikan simpang siur yang terus bermunculan di publik. Sebelumnya diketahui, pihak Lisa Mariana telah melayangkan somasi terhadap Ridwan Kamil pada Jumat, 11 April 2025, lalu. Yakni dengan tuntutan untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan di antara keduanya. Kuasa hukum Lisa Mariana, Daniel Nababan mengatakan kliennya dan Ridwan Kamil sangat perlu untuk meluruskan sejumlah hal yang dianggap simpang siur. Munculnya, sosok Revelino ke publik dan mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana mengungkapkan fakta baru. Di mana Lisa ternyata mengadu hamil tidak hanya kepada satu pria. Selain Ridwan Kamil, Lisa Mariana juga mengadu hamil kepada Revelino Tuase alias Ino. Hal ini terungkap dari pernyataan tim kuasa hukum Revelino yakni Fikri Wijaya dan Elmani pada Kamis, 17 April 2025. Dalam konferensi pers tersebut, kuasa hukum Revelino membeberkan kronologi pertemuan kliennya dengan Lisa Mariana hingga sang selebgram hamil. Revelino mengaku pertama kali mengenal Lisa di kafe miliknya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, pada awal 2021. Perkenalan itu terus berlanjut hingga keduanya pergi ke tempat hiburan malam di Jakarta Selatan, bulan Maret 2021. Selama di tempat hiburan malam itu, lanjut Elmani, Revelino dan Lisa mengonsumsi minuman keras, miras, sampai mabuk. Dari SCBD, Revelino dan Lisa memutuskan menginap di sebuah hotel di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat itulah, kata Elmani, Revelino dan Lisa berhubungan badan untuk pertama kalinya. 2 bulan setelahnya, Lisa menghubungi Revelino dan mengaku sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Saat itu Lisa juga mengatakan, bayi yang dikandungnya itu merupakan anak Revelino. Dalam kesempatan itu, menurut Elmani, Lisa meminta agar Revelino mendampingi masa kehamilannya. Elmani juga mengungkap, Lisa pernah meminta Revelino datang menemuinya dengan alasan sedang ngidam. Atas hal itu, Revelino meyakini, anak Lisa Mariana yang diklaim sebagai buah hati Ridwan Kamil, adalah putri kandungnya. Revelino bahkan mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan dirinya sebagai ayah biologis anak Lisa. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK melaporkan seorang perempuan atas nama Lisa Mariana alias LM ke polisi buntut dituduh menghamili pada Jumat 18 April 2025. Hal itu disampaikan oleh tim kuasa hukum RK melalui konferensi pers atau konvers yang digelar pada hari ini. Upaya hukum tersebut ditempuh oleh RK seusai tim kuasa hukum mendapat kesepakatan dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Untuk informasi selengkapnya, saudara, kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyaksikan terkait konferensi pers dari tim kuasa hukum RK, yakni soal laporan ex-Gubernur Jawa Barat tersebut terhadap Lisa Mariana ke polisi. Selengkapnya untuk Anda. LM gitu, di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami
menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri, yaitu kami telah membuat laporan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 dan atau pasal 48 ayat 1 dan 2 junto pasal 32 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang transaksi dan elektronik ITE, informasi dan transaksi elektronik ITE, yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik dan adanya pencemaran nama baik, di mana hal ini diduga dilakukan oleh saudari LM. Kemudian atas laporan polisi atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah bukti keseriusan klien kami Bapak Ridwan Kamil dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik yang merugikan nama baik klien kami. Dalam laporan polisi atau pengaduan kami telah melampirkan semua bukti-bukti, saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami ke Mabes Polri dan selanjutnya akan menjadi ranah penyidikan. Kemudian laporan polisi atau pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi dan kehormatan klien kami Bapak Ridwan Kamil serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel dan sesuai hukum yang berlaku. Statement penutup dari kami mengajak pada seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum proses hukum berjalan dan fakta-fakta diuji secara objektif. Kami percaya bahwa keadilan akan berpihak kepada kebenaran. Kami juga mengimbau kepada seluruh media dan masyarakat untuk menjaga ruang publik dari ujaran kebencian, spekulasi maupun disinformasi yang dapat memperkeruh suasana dan mencederai proses hukum itu sendiri. Kami berharap bahwa proses hukum ini akan mengakhiri seluruh polemik yang terjadi dan kami meminta kepada siapapun untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan segala konsekuensinya. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghormatan kepada seluruh pihak-pihak yang telah memberikan pendapat, komentar, unggahan apapun dalam bentuk media elektronik maupun media lainnya terhadap klien kami yang telah disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Kami akan terus memberikan pembaruan kepada publik secara berkala dan bertanggung jawab. Jakarta 18 April 2025, tim kuasa hukum Ridwan Kamil. Terima kasih. Mari saya kembalikan Pak. Ya, makasih teman rekan-rekan media semuanya. Jadi inti dari holding statementnya Ridwan tadi disampaikan bahwa kami sudah menjawab somasi. Bahwa somasi sudah kami jawab bahwa terkait dengan upaya hukum sudah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, yakni melaporkan ke Barreskrim. Nah, untuk itu mohon mungkin bisa ditampilkan ini adalah laporan polisi yang kami dampingi Pak Ridwan Kamil
Nah, jadi ini Pak Ridwan Kamil dengan saya, kami mendampingi beliau untuk membuat laporan polisi di Barreskrim. Jadi tidak ada rekayasa karena ini semuanya adalah fakta. Karena pendampingan beliau ini kami lakukan. Selanjutnya ini nomor polisi STPL. Nah, ini surat tanda terima laporan polisi bahwa benar Pak Ridwan Kamil sudah melaporkan ke Barreskrim secara hukum. Tujuannya tentunya sebagaimana yang disampaikan dalam laporan bahwa adanya dugaan tindak pidana diatur di dalam pasal 51, Junto pasal 35, pasal 48, Junto pasal 32, pasal 45 dan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ITE yang terjadi sejak bulan Maret di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pelapor atas nama Muhammad Ridwan Kamil, terlapornya atas nama diduga inisialnya LM. Nah, untuk pada holding statement kami akan sampaikan nanti ke teman-teman semuanya terkait dengan holding statement. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait holding statement. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, silakan bisa ada yang mau bertanya. Abang izin, tadi kan dibilang membantah semua omongan Lisa Mariana itu poin-poinnya termasuk yang soal somasi, benar, soal video yang diminta sama katanya Pak RK ke Lisa, itu yang pertama. Yang kedua soal respon Pak RK pada saat dia tahu Lisa hamil, kemudian sama uang 100 juta yang disisipkan di paket obat COVID itu gimana Pak? Kami tidak terlalu banyak komentar terkait dosis yang disampaikan. Maksud saya bahwa somasi yang disampaikan kepada klien kami itu sudah ada. Nah, kami sudah jawab somasi tersebut. Nah, kenapa? Karena Pak Ridwan Kamil kan sudah membantah. Tidak ada hubungan dalam bentuk apapun. Hubungan personal, hubungan profesional tidak ada. Nah, karena tidak ada hubungan profesional itu jelas. Makanya semua itu sudah disampaikan di dalam jawaban somasi kami yang kami sampaikan ke mereka gitu, dengan kuasa hukumnya LM. Jadi itu sudah clear. Lanjut, kami sudah menyampaikan jawaban atas somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum mereka. Jadi itu clear semuanya. Jadi terkait hubungan sudah tidak ada lagi. Bang, izin bang, terkait laporan ke Barreskrim itu apa bang yang dari Pak RK sendiri laporan itu, terus seperti apa tindak lanjutannya seperti apa? Teman saya rekan saya juga bisa menjawab. Terima kasih Bang. Jadi begini, mungkin perlu saya jelaskan apa saja sih yang dilaporkan terkait dengan pasal-pasal yang paling diperbuat gitu kan. Ini juga menjadi suatu mungkin bermanfaat lah buat kita semua gitu kan, pengguna medsos terutama, yaitu adanya pasal 35 Undang-Undang ITE. Pasal 35 ini mengatur kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak secara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal ini diatur kemudian junto dengan pasal 51 ayat 1 Undang ITE, di mana ancaman hukuman sampai 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jadi tadi menjawab dari teman tadi yang mengenai tuduhan dari saudara LM mengenai bukti-bukti yang katanya punya bukti-bukti, ini harus hati-hati gitu. Tidak hanya kepada LM dan juga kepada yang lain. Jika mengunduh suatu transaksi informasi elektronik ke dalam suatu bentuk digital, kemudian ke medsos ya, ke TikTok, Instagram, di mana itu jelas merusak nama baik dan seolah-olah itu dianggap bukti yang otentik. Contoh misalkan, saudara Elmer mengatakan bahwa dia mempunyai anak dari Pak RK. Hati-hati itu, apakah dia mempunyai bukti otentik? Kalau tidak, pasal ini berbicara gitu, yang seolah-olah ada bukti otentik bahwa itu anaknya Pak RK. Padahal itu kan hanya sebatas bicaranya dia gitu. Nah, kemudian juga terutama di sini juga adanya pasal 27A, di mana bunyi pasal ini intinya adalah barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal
dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Jadi di sini kalau tuduhan mengatakan seperti ini seperti itu tanpa ada dasar bukti otentik, maka itu maksudnya pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan. Dan di sini jelas ancaman hukumnya cukup tinggi ya. Gitu. Yang tadi 12 tahun, yang pasal 27-nya 2 tahun. Demikian. Berarti Pak RK nggak main-main ya untuk menjebloskan LM ini ke penjara, Pak? Sekarang gini Pak, betul. Pertanyaannya di sini bukan soal main-main atau tidak main-main. Di sini menjadi pembelajaran kepada kita semua gitu, bahwa kita boleh membicarakan berpendapat apapun boleh, tapi kan ada rules-nya, ada koridornya gitu. Janganlah kita menimbulkan kebencian, kegaduhan, apalagi fitnah, menyerang kehormatan seseorang gitu. Karena kalau tidak ya nanti saling hujat menghujat. Nah, untuk meredam ini makanya kami dan Pak Ridwan Kamil sepakat untuk meredam ya. Akhirnya melakukan upaya hukum. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ridwan Kamil setuju untuk melakukan menempuh upaya hukum. Gitu. Abang izin, bukti kuat apa yang dimiliki Pak Ridwan Kamil untuk menyangkal hubungannya sama Lisa, Bang? Pak Ridwan Kamil kan sudah menyampaikan klarifikasi. Jelas ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini juga kami tegaskan bahwa tidak ada hubungan dalam bentuk apapun Pak Ridwan Kamil dengan yang bersangkutan. Tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional, itu semua tidak ada. Dan semua itu sudah kami jawab di dalam somasi yang disampaikan oleh pengacara LM kepada Pak Ridwan Kamil. Itu clear, Pak. Termasuk tidak pernah ke hotel bareng? Tidak pernah. Dan kemarin kan sempat respon dari pihak yang kabarnya itu adalah pihak dari suami LM. Apakah ini juga akan membuat keuntungan dari pihak Pak RK dengan adanya pihak sana sudah mengatakan bahwa inilah ayah biologis dari anak dari LM? Kami tidak mau berkomentar terlalu jauh terkait dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Ino. Biarlah itu bergulir. Tapi kami dengar, kami lihat ada pengakuan yang disampaikan oleh pengacara dari Ino kalau tidak salah ya, bahwa ada pengakuan bahwa dialah anak biologisnya. Nah tentunya hal ini bagi kami akan serahkan nantinya kepada pihak penyidik, karena pengakuan itu dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu masuk kategori keterangan saksi. Jadi nanti itu bisa kami akan sampaikan kepada penyidik bagian dari proses penyidikan nantinya. Kira-kira begitu, masih ya? Bang, artinya kan sudah melapor ke polisi undang-undang ITE, artinya Pak RK sendiri siap, artinya dengan hasil nanti tes DNA apapun hasilnya, siap. Itu. Terkait dengan tes DNA itu dilakukan, karena ini kan sudah dilapor ke polisi, ke Barreskrim. Tentunya semuanya kita serahkan kepada penyidik. Kita serahkan kepada penyidik. Kami perlu garis bawahi, Pak Ridwan Kamil siap untuk melakukan tes DNA sesuai dengan prosedur hukum. Itu nggak ada masalah. Karena tes DNA itu nanti kewenangan penyidik nantinya. Siap. Pak, somasinya memberatkan Pak RK sendiri. Terkait dengan isu somasi, saya kira itu terlalu internal ya. Jadi kan nggak perlu jawab. Tadi kan sudah disampaikan. Poinnya aja Sudah disampaikan tadi. apa ada permintaan kuat? Oke, sudah. Jadi begini, sebetulnya intinya dari yang dituntut atau yang digembar-gemborkan oleh saudari LM itu adalah mengenai anaknya Pak RK, kan dibilang begitu nih. Nah, apakah yang bersangkutan punya bukti otentik? Itulah yang tadi dijelaskan oleh rekan kami, Bang Muslim ini, bahwa apa bukti otentiknya gitu loh, bahwa itu anaknya Pak RK. Ini yang menjadi topik utama sebetulnya. Padahal antara Pak RK dengan saudara LM tidak ada hubungan hukum. Jangankan dengan saudara LM ya, dengan anaknya. Bukti hukum apa yang tersangkut dengan terkait dengan Pak LM? Makanya seperti tadi dijelaskan bahwa dari sejak awal, seperti bagaimana juga yang mungkin Pak RK langsung sudah memberikan klarifikasi bahwa pada dasarnya dia siap untuk dites DNA asal ya sesuai dengan perintah hukum. Enggak asal main-main. Oh iya, ayo berangkat. Bukan seperti itu.
Sehingga kami pun mempersilahkan kepada saudari LM, kalau memang dia yakin itu anaknya Pak RK, kenapa hanya teriak-teriak di Densos, kenapa tidak melakukan upaya hukum gitu. Makanya tadi terkait dengan somasi tadi, itulah kira-kira inti daripada somasi yang dilayangkan oleh mereka kepada klien kami. Nggak ada tuntutan uang kok atau apa, itu hanya anak aja kan yang ingin diakui dari LM sendiri? Ya tentunya kalau bicara keperdataan mungkin saja pasti itu akan disampaikan, tapi kan kita nggak bisa bicara di sini seperti itu. Abang, kenapa pihak Pak RK baru mengambil tindakan hukum baru sekarang? Kenapa? Karena sudah bergulirnya kan cukup lama kasus ini. Begini, itu karena mengingat ini kan sudah sangat luar biasa ya, terjadi semacam pemberitaan, kegaduhan yang membuat kerugian bagi Pak Ridwan Kamil sendiri, sehingga menempuh upaya hukum itu. Karena gimana pun sampai saat ini sudah terjadi eskalasi yang luar biasa yang menyebabkan kerugian bagi nama baik Pak RK sendiri, sehingga Pak RK menempuh upaya hukum untuk mencari kebenaran materi. Nah itu kenapa sampai sekarang dilakukan, karena eskalasinya itu meluas, merugikan nama baik Pak RK, sehingga diputuskan segera untuk melakukan upaya hukum untuk mencari kebenaran materi. Oke, Bang. Tadi soal opini penggiringan isu itu tidak benar, Bang. Opini soal penggiringan isu nggak benar. Penggiringan ini kan pihak mereka melakukan penggiringan opini. Jadi apa yang mereka lakukan adalah, menurut kami adalah penggiringan opini. Jadi karena kan kami sudah melaporkan ke pihak Barreskrim, tinggal kami nanti meminta pihak Barreskrim untuk melakukan upaya-upaya hukum dan melakukan proses-proses penegakan hukum nanti. Bang, kabarnya juga Ibu Cinta sudah menggugat Pak RK, benar apa enggak Pak? Itu tidak benar. Itu hoax itu. Bang, Lisa kan berani mengakui bahwa mempunyai anak dari RK. Artinya kan ada hubungan, meskipun RK tidak mengakui. Artinya kan ada hubungan, tapi kenapa RK justru tidak mengakui ada hubungan? Yang orang kan bisa hilaf, bisa salah juga, namanya manusia kan, laki-laki. Kenapa Bang? Artinya kan sudah dibantah tegas oleh Pak RK, tidak ada hubungan dalam bentuk apapun, baik personal, tidak ada hubungan hukum apapun. Jadi itu sudah clear, sudah disampaikan klarifikasi oleh Pak RK sendiri, dan hari ini juga kami tegaskan tidak ada hubungan apapun, baik personal maupun profesional, apalagi hubungan hukum, nggak ada sama sekali. Perihal pisahan Bang antara Pak RK dan berarti nggak ada ya Bang? Tidak ada. Gugatan perceraian. Tidak ada itu Pak. Masih harmonis Bang? Harmonis, alhamdulillah harmonis. Bang, laporan ini ada apakah setelah ada isu-isu bahwa munculnya seorang ayah yang punya anak dari Lisa Mariana Bang? Laporan ini muncul dari Pak RK setelah adanya isu bahwa ada seorang laki-laki ngaku anak dari ayah dari Lisa. Oh tidak ada. Jangan dikait-kaitkan antara satu dengan lain. Karena ini semuanya murni karena memang kita melakukan upaya hukum, dan ini kan sebetulnya sudah tanggal 11 ya. Jauh hari kita sudah menyampaikan laporan polisi. Nah sekarang baru kita konferensi pers terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil. Mungkin kenal nggak sih Pak RK dengan si Tidak kenal sama sekali, tidak ada hubungan apapun. Kami pun tidak kenal. Tapi Pak RK kenal sama Ayu Aulia Bang? Gimana? Pak RK kenal sama Ayu Aulia? Ya saya nggak menjawab itu karena memang kan itu hanya dari Ayu sendiri. Yang pasti bahwa terkait dengan proses ini sedang berlangsung di Barreskrim, tinggal diikutin aja perkembangannya seperti apa. Pak, pemanggilan selanjutnya gimana mungkin Bang di Barreskrim Pak RK sendiri? Ini jadi begini, kemarin kami baru tahap dari SPKT ya di laporan, jadi tentunya penyidik sedang masih mengumpulkan dalam lidik pembuktian segala macam. Nanti tentunya akan ada panggilan-panggilan kepada saksi dan kepada Pak Ridwan Kamil sendiri untuk dilakukan BAP. Bang, kalau nggak kenal, itu artinya apa Bang, ada video callan dengan LM sendiri Bang? Tidak ada. Bang, peluang untuk mediasi sendiri kira-kira nanti akan ada nggak atau seperti apa? Nah, terkait dengan mediasi, saat ini kan kami memilih jalur hukum ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan ada dialog ke depan, dialog ya ada ruang terbuka sepanjang yang bersangkutan itu beretikat baik
Jadi kalau saat ini kita percayakan aja kepada proses hukum yang berlangsung. Oke bang, maaf bang, satu lagi artinya. Tapi Ridwan Kamil tetap membantah, tidak ada hubungan badan gitu maksudnya. Kan sudah disampaikan di dalam klarifikasi, Bapak tinggal cek bahwa Pak Ridwan Kamil sudah membantah tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional apapun dengan LM yang bersangkutan. Itu sudah dibantah secara tegas. Ini nggak perlu ulang-ulang lagi. Tapi gimana dengan pengiriman uang yang sempat bawa kuliah itu? Gimana? Soalnya ngebantah kalau ada pengiriman uang. Itu gosip. Bang, kalau nggak ada apa-apa, tapi ada rekaman yang beredar itu bang. Intinya begini, sepanjang bisa dibuktikan silakan. Selama tidak ada bukti yang disampaikan ke persidangan apapun, kami anggap apa yang disampaikan tersebut adalah hoax atau sekedar penggiringan opini, gosip-gosip. Kenapa? Karena kan seluruhnya harus disampaikan kepada upaya hukum gitu, tidak diubah-ubah di media. Jadi sekali lagi, selama itu masih tataran gosip, ya itu kami anggap ya masih ya hoax aja. Pengakuan saya hanya sendiri. Perbantuan kuliah bang, perbantuan kuliah diklarifikasi bang. Diklarifikasi langsung oleh Pak RK perihal 100 juta itu. Kan saya sampaikan bahwa seluruhnya yang tidak ada buktinya secara hukum kami anggap hoax. Bang, kenapa bang Pak RK nggak gentle sebagai laki-laki? Biasanya kan dia sering muncul tuh artinya memberikan langsung klarifikasi menemui media, tapi justru dengan masalah ini terkesan dia menghindar, justru melihat dari Instagram terus melawat kuasa hukum. Kenapa bang? Tidak sama sekali. Tidak ada Pak Ridwan Kamil menghindar. Karena ini persoalan hukum sudah disampaikan kepada kuasa hukum untuk menyampaikan informasi kepada publik. Karena kami kuasa hukumnya, tentu kamilah yang berhak untuk menyampaikan informasi-informasi apa yang sebetulnya yang harus disampaikan kepada media. Kira-kira gitu. Bang, tapi di klarifikasinya Pak RK sendiri dia di sini kan ada bilang pertemuan dan hanya untuk permohonan kuliah, bantuan kuliah terhadap LM sendiri bang. Gimana bang? Tadi kan apa bang bilang nggak ada bantuan? Enggak, maksud saya kalau bantuan itu yang disampaikan itu kan terkait dengan bantuan kuliah. Nah, hanya pertemuan sekali. Dan itu sudah diklarifikasi oleh Pak Ridwan Kamil dari dalam klarifikasinya. Nah itu aja yang diikutin terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ridwan Kamil. Berarti benar ada aliran dana untuk kalau pertemuan sekali itu adalah hanya untuk bantuan kuliah, sebagaimana dimaksud dalam klarifikasi tersebut. Lokasinya benar di Palembang. Kita tidak tahu lokasinya. uang kuliah itu yang 100 juta itu bang? Terkait dengan uang kuliah 100 juta segala macam, kita tidak tahu, itu sudah dibantah oleh Pak, sudah disampaikan dalam klarifikasinya, hanya pertemuan sekali dan kemudian hanya untuk bantuan uang kuliah. Pak RK baik banget ngasih uang ke Lisa. Ya, sebagai manusia saya pun baik memberikan bantuan ke orang lain. Kalau Pak minta saya kasih juga. Kualifikasinya gimana terakhir Pak RK mau kasih uang ke Lisa, uang Apa karena penampilan kriterianya Lisa pada saat itu sebagai model, body goal gitu idealnya? tapi bang Pak RK kasih uang ke Lisa itu apa? Ini soal pertimbangan, saya tidak mau menjawab pertimbangannya. Itu adalah ranah dari Pak Ridwan Kamil sendiri. Yang pasti Pak Ridwan Kamil sudah membuat klarifikasi. Nah, ikutilah apa yang ada di dalam klarifikasi tersebut. Kami pengacara itu hanya melihat konstruksi hukumnya saja. Bang, gitu ya. itu kan tadi katanya bang. Apa yang ada? Jadi begini nih, yang menjadi peristiwa hukum ya, yang harus menjadi connect dengan peristiwa hukum adalah kembali lagi yang saya tadi ulangi, apakah anak yang diklaim oleh saudara LM itu adalah anaknya Pak RK? Itu kok yang diklaim oleh beliau itu. Jadi kalau soal hubungan uang kuliah segala macam itu bukan masalah hukum. Seandainya ketemu pun apakah itu masalah hukum? Nggak ada. Jadi kembali lagi di mana silakan bercerita. Makanya kami di sini hanya mengambil peristiwa hukum. Ada peristiwa-peristiwa, banyak peristiwa-peristiwa di mana kita harus pilah-pilah mana peristiwa hukum, mana yang bukan peristiwa hukum. Saya misalkan kenal di jalan dengan seorang wanita, terus kemudian saya kasihan, berbelas kasihan misalkan, saya kasih karena dia misalkan membutuhkan sesuatu. Apakah itu peristiwa hukum?
menjadi peristiwa hukum ketika saya berbuat sesuatu yang katakanlah mengintimidasi, memaksa, atau memanfaatkan sesuatu secara melawan hukum. Ini yang kembali lagi yang saya tekankan, kita jangan kemana-mana. Yang menjadi pokok yang disomasi oleh pihak LM adalah soal anak, dan dimintain pertanggungjawaban kepada Pak RK adalah anak, soal hidupnya segala macam. Itu yang kita sikapi. Pak, mau nanya tadi kan karena ada kericuhan ramai, akhirnya RK melaporkan, ya kan? Gimana? Karena ada kericuhan, kegaduhan, akhirnya RK mengadukan ke Barreskrim. Nah, yang tadi abang juga bilang ada niat baik dari sana, kita akan mediasi. Artinya ada kata maaf dong, Pak. Tidak ada kata hukum lagi. Apakah dimaafkan dari kelakuan si Lisa sendiri? Nanti kita lihat, kita ikuti dulu proses hukumnya. Tadi kan saya katakan tadi, tidak tertutup kemungkinan ada dialog sepanjang yang bersangkutan beretikat baik. Nah, tapi saat ini kita hormati proses hukum yang saat ini sedang ada di Barreskrim. Jadi kita patuhi aja apa yang ada sekarang. Tapi intinya kalau bisa diminta maaf, apa tidak damai kalau nanti kita lihat. Bisa nanti kita lihat seperti apa. Di Barreskrim sendiri akan ada panggilan mungkin. Ya nanti ikutin aja Pak. Nanti prosesnya tentu ada nanti dari mulai panggilan-panggilan. Untuk pengajuan saksi sendiri siapa aja yang mungkin sudah